Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, ini keluar. Ini keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Meratap. Lembah Meratap. Ikutilah episode ke-7. Lembah Meratap, Lembah Meratap, Lembah Meratap. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-9 ini didukung oleh Margaret sebagai Andita, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Mogan sebagai Ki Awi, Ferry Fadli sebagai Batara, Idris Apandi sebagai Kirekso, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi.
Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara sedang menghadapi bahaya maut karena sebentar lagi dia akan dikubur hidup-hidup oleh dukun sakti yang bernama Ki Awi. Karena Ki Awi menganggap Batara sudah mati. Sementara Andita mengetahui betul keadaan Batara masih hidup, sehingga dia menjadi sangat cemas. Apalagi setelah ramuan obat yang dibuat Kirabumi tidak berhasil diminumkan oleh Andita kepada Batara. Sementara itu, perkawinan Gandini dengan Raden Wangsadirja tampaknya terancam batal. Karena Raden Wangsadirja belum juga memberikan kata pasti kapan pesta perkawinan mereka akan dilaksanakan. Bukankah sekarang sudah hari keempat hitungan orang-orang dunia sana? Iya, sudah hari keempat. Berarti Kang Batara akan dikubur hidup-hidup oleh Ki Awi, Rama? Iya, Batara akan dikuburnya hidup-hidup. Karena dia menyangka bahwa Batara sudah mati. Lalu, bagaimana cara kita untuk menolong Batara, Rama? Ayolah Rama, apa yang harus kita lakukan untuk menolong Kang Batara? Kau terlampau mencemaskan pemuda itu, anakku. Padahal belum tentu dia yang akan menjadi pendamping hidupmu kelak. Rama, bukankah jodoh tidak bisa ditentukan oleh kita? Sebab itulah saya tetap berharap supaya di suatu saat kelak Kang Batara akan menjadi pendamping hidup saya, Rama. Tapi, kalau hari ini dia dikubur hidup-hidup, maka habislah harapan saya, Rama. Kalau kau mengharapkan Batara sebagai pendamping hidupmu, maka biarkanlah dia mati hari ini. Sukmanya akan kita minta datang kemari. Sukmanya akan kita kurung untuk mendampingi hidupmu kelak. Karena yang kita butuhkan bukanlah badan kasarnya, tapi sukmanya untuk bisa hidup di negeri kita ini. Justru saya ingin Kang Batara utuh, Rama. Utuh dengan badan kasarnya. Kenapa harus begitu, anakku? Bukankah di situ terletak daya tarik Kang Batara, Rama? Bukankah dengan badan kasarnya dia akan menjadi pendamping istimewa bagi saya kelak? Permintaanmu sulit untuk dipenuhi, anakku. Sulit. Sungguh-sungguh sulit. Apakah akan Rama biarkan saya menanggung rindu sepanjang hayat saya, Rama? Rindu yang tidak akan bisa terobati lagi. Cepatlah, Rama. Nyawa Kang Batara tergantung kita sekarang. Tolonglah, Rama. Sebelum dukun itu mengubur Kang Batara hidup-hidup. Ya, baiklah, anakku. Jadi, Rama akan menolong Kang Batara. Terima kasih, Rama. Tapi tidak usah Rama yang melakukannya. Biar saya yang akan datang ke sana. Rama hanya tinggal perintah anakmu ini. Maka dalam sekejap akan saya lakukan perintah Rama. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan enteng, Andita. Kau tidak akan sanggup mengerjakannya. Karena di sana ada dukun sakti yang menunggu Batara. Biar aku yang turun ke sana. Kau tunggulah di sini. Baik, Rama. Anakmu akan menunggu di sini. Malam ini adalah malam terakhir bagiku menunggu Batara. Kalau sampai di tengah malam nanti
dia tidak juga bangun dari pingsannya ini, maka berarti Batara sudah mati. Muka pemuda ini sudah seputih kapas, sedangkan nafasnya lemah sekali. Berarti aku gagal menyembuhkannya dengan ramuan baruku. Padahal pekerjaan yang paling sulit bisa aku selesaikan dengan baik. Nah. Kini napas Batara semakin cepat. Berarti sebentar lagi dia akan mati. Oh, jantungnya berdebar cepat sekali. Anak muda, umurmu pendek sekali. Sebentar lagi aku harus menggalikan lubang untuk mengubur jasadmu. Apa itu? Wah, aku seperti melihat bayangan orang yang berkelebat di tengah ruangan rumah ini. Siapa itu? Wah, aku harus melihat. Mungkin ada yang masuk ke dalam rumahku. Wah, tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi jelas sekali aku lihat bahwa bayangan orang itu melintas di sini. Nah, itu. Bayangan itu melintas di belakang rumahku. Laki-laki. Pasti seorang laki-laki. Langkahnya lebar dan tubuhnya tegap. Hei, berhenti! Hilang lagi dia. Siapa orang yang berani mempermainkan aku ini? Hei, jangan coba-coba mempermainkan aku ya. Aku bernama Ki Awi, dukun terkenal di desa Tanah Retak ini. Kalau kau mempermainkan aku, maka kau akan mendapat kesulitan nanti di belakang hari. Sepi. Tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku ini. Ki Awi masih berdiri di halaman rumahnya. Dia berdiri gagah bagai pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Sementara di halaman rumah itu tidak terdapat apa-apa kecuali bunyi binatang malam yang membelah kesunyian. Sementara di dekat Batara terbaring, tampak samar-samar kira bumi sedang duduk bersemedi. Laki-laki yang berasal dari negeri para makhluk halus itu duduk bagaikan patung. Lalu perlahan dia mengusap ubun-ubun Batara. Batara mengerang kesakitan. Mendengar erangan itu, Ki Awi cepat masuk ke dalam rumahnya. Dia cepat berdiri di samping Batara. Dia perhatikan seluruh tubuh Batara. Lalu perlahan-lahan, Ki Awi menggelengkan kepalanya. Sementara kira bumi telah raib entah kemana. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya, sampai juga ajal pemuda ini. Apa itu? Aku merasakan seperti ada angin yang menyambar tubuhku. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaanku saja. Rama, kini Ki Awi menyeret tubuh Kang Batara di belakang rumahnya. Rama Rabumi, dukun itu akan menguburkan jasad Kang Batara di belakang rumahnya. Rama Rabumi masih bersemedi. Rama tidak mempedulikan kejadian yang sedang menimpa Kang Batara. Aku tidak bisa menunggu Rama Rabumi. Aku harus menolong Kang Batara sebelum dukun itu mengubur Kang Batara hidup-hidup.
kali aku merasakan sambaran angin di dekatku. Hei, tunjukkan wujudmu kalau mau mengganggu aku. Aku melihat samar-samar ada perempuan berdiri di hadapanku. Kalau melihat bentuknya, perempuan ini pasti makhluk halus. Akan aku hajar dedemit ini supaya dia cerah di hadapanku. Hei, kau lihat, aku akan mengusirmu. Aku akan membuat kau menjerit kesakitan. Hiya! Hiya! Tubuhku seperti terbakar, Rama. Tolonglah anakmu ini, Rama. Kirabumi masih duduk bersemedi. Dia tidak mempedulikan anaknya yang tersungkur di hadapannya. Dari ubun-ubun Kirabumi keluar asap putih yang makin lama makin tebal. Asap itu menyelimuti seluruh tempat Kirabumi bersemedi. Sementara Andita tidak bergerak lagi, gadis itu pingsan dengan tubuh yang membiru. Sedang Ki Awi meneruskan niatnya untuk mengubur Batara di halaman belakang rumah. Tubuh Batara diseretnya bagai menyeret bangkai seekor binatang. Lalu dengan cepat dilemparkannya tubuh Batara ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Namun di malam yang gelap gulita, di halaman belakang rumahnya, Ki Awi tidak melihat bagaimana tubuh Batara sedang diselimuti oleh gumpalan asap putih yang tebal, bahkan sangat tebal, sehingga tubuh Batara bagaikan berselimut dengan sebuah permadani putih. Dengan tergesa-gesa, Ki Awi menimbun lubang itu dengan gundukan tanah yang terdapat di samping lubang. Lalu tersungging senyum kepuasan di bibir dukun itu. Oh, kau bernasib malang, Batara. Ini kau telah kukubur dengan segala ramuan yang membawa bencana. Ramuan yang sebenarnya menjadi racun pada dirimu. Ini aku bebas. Aku tidak akan mendapat bencana oleh ramuan yang aku bikin sendiri. Karena kau telah menjadi tumbal bagi ilmuku. Seminggu lagi, jasadmu akan aku gali. Aku menyelipkan jimat di dalam mulutmu. Jimat itu akan ampuh bila telah dikubur selama 1 minggu di dalam mulut mayat seperti mayatmu itu. Menjeritlah kau sampai ke ujung langit, Batara. Karena itulah jeritanmu yang terakhir. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aduh, Rama. Tubuhku bagaikan terbakar, Rama. Tidak bisa digerakkan. Sudah aku obati. Cobalah kau gerakkan. Hilang. Kini sakitnya hilang. Tubuhku bagai diguyur air dingin, Rama. Aku telah mengobatimu di saat kau pingsan tadi, anakku. Jadi, aku pingsan tadi, Rama? Iya, kau pingsan lama sekali. Tapi, bagaimana dengan Kang Batara? Dia dikubur hidup-hidup oleh Ki Awi. Aku melihat kejadian itu di dalam mimpiku tadi ketika aku pingsan, Rama. Batara telah aku selamatkan, Andita. Betul itu, Rama Rabumi? Buat apa aku berbohong, anakku? Lihatlah, siapa yang berbaring di sana itu. Kang Batara. Betulkah itu Kang Batara, Rama? Iya, Batara hadir dengan jasadnya di hadapanmu. Akhirnya Rama Rabumi menyelamatkan Kang Batara dari bahaya maut. Sebenarnya aku hampir gagal menyelamatkan nyawanya, Andita. Karena kau selalu memanggil-manggil ketika aku sedang melakukan semediku. Maaf, Rama. Aku sangat cemas ketika melihat Ki Awi sudah siap untuk mengubur tubuh Kang Batara. Di mana aku?
Kau berada di kampungku, Batara. Kira Bumi, bukankah aku sedang berada di rumah Ki Awi? Kau berada di rumahku, Batara. Kang Batara? Andita, betulkah aku sekarang berada di kampung Lembah Meratap? Iya, kau berada di kampung kami. Kampung orang-orang Bunian. Kau tidak boleh bangun dulu, Batara. Kau harus banyak istirahat supaya tenagamu cepat pulih. Tenagaku belum pulih. Aku belum sanggup mengangkat tanganku. Mungkin beberapa hari lagi tenagamu akan pulih. Aku kembali berhutang nyawa pada Kira Bumi. Aku tidak tahu harus bagaimana membalasnya kelak. Bukankah hidup itu saling tolong-menolong? Dan aku hanya menolongmu karena kebetulan aku sanggup. Jadi jangan kau hitung berhutang nyawa padaku. Terserah pada Kira Bumi. Tapi bagiku, aku tetap berhutang nyawa. Sudahlah. Kita tidak usah berdebat tentang hutang berhutang. Selama kau di sini, kau akan dirawat oleh anakku. Jadi kau berangkat siang ini ke kota Raja, Gandini? Jadi, Ki Lurah. Jalan mana yang akan kau tempuh? Seperti biasa. Sebaiknya kau menghindari desa Tegalsari. Kenapa begitu, Rama? Baru saja aku mendapat berita bahwa sepanjang jalan yang menuju Tegalsari sudah dipenuhi oleh... Tentara Singasari? Bukankah mereka sudah kita pukul mundur, Ki Lurah? Ya. Tapi tentara Singasari yang lain masih banyak, Gandini. Mereka rupanya tetap akan merebut kota Raja. Tapi kenapa tidak merebut desa kita ini lebih dulu? Mungkin mereka menganggap bahwa desa ini tidak penting bagi mereka. Mungkin Raden Wangsa ditugaskan untuk menghadang pasukan Singasari itu. Tapi sudahlah, jangan kau pikirkan itu. Pergilah ke kota Raja, tempuhlah jalan memutar. Berangkatlah melalui desa Tanah Retak. Baik, Ki Lurah. Aku harus cepat sampai di kota Raja. Aku harus membantu Raden Wangsa menghadapi tentara Singasari. Kau harus menambah jumlah pengawalmu. Jangan hanya 3 orang saja. Iya, Ki Lurah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan cepat, Gandini berangkat menuju kota Raja. Dia menunggang kuda dengan gagah. Sementara di belakangnya tampak 10 penunggang kuda yang lain. Dalam waktu hanya sekejap, Gandini sudah hilang di balik tikungan jalan. Sementara Kirekso hanya menarik nafas panjang. Ki Lurah itu maklum apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya bagi kerajaan Dharmasraya karena tentara Singasari sudah begitu dekat ke kota Raja. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-7 Lembah Meratap, dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.